Untuk solar cell, perawatannya itu kita hanya mengecek kelistrikannya saja, kita cek. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada perawatan khusus. Tanaman kangkung tersebut tidak hanya sekali panen, tetapi kita letakkan lagi karena akan tumbuh cabang baru. Nah, tumbuhnya cabang baru tersebut akan digunakan oleh kelas yang lain untuk melaksanakan kegiatan yang sama. Perkenalkan, saya Wahyu Budi Lukitasari, Kepala Sekolah SDN Jember 2, Kabupaten Jember. Perkenalkan, saya Pak Hilal. Saya Ibu Kunti Kunanti. Awalnya saya melihat kondisi sekolah, ada halaman sekolah yang masih belukar, tidak termanfaatkan secara sempurna. Kemudian terfikirlah di situ ingin membuatkan sebuah media pembelajaran bagi anak-anak yang juga terupdate dengan materi-materi terbaru seperti energi baru terbarukan. Saya menyadari bahwa saya tidak punya ilmu di situ, tetapi saya punya ide. Maka saya berkeinginan untuk mengajak orang-orang baik di sekitar saya berkolaborasi untuk mewujudkan ide saya ini, Bapak. Saya menyampaikan kolaborasi ini kepada Fakultas Teknik Prodi Energi Baru Terbarukan. Kemudian saya juga menyampaikan ke Fakultas Teknik Prodi Teknik Lingkungan. Kemudian kepada para visi, karena saya tahu para visi adalah aktivis di bidang energi baru terbarukan. Kemudian saya juga menyampaikan kepada Fakultas Ilmu Budaya. Pembuatan media hidroponik yang ada di SDN Jember 2, di mana media hidroponik ini kita ambil dari bahan bekas. Secara tidak langsung kami melibatkan para siswa untuk membawa botol bekas. Hal ini guna untuk memperkenalkan pada siswa dan memberitahu pada siswa bahwasanya barang bekas itu bisa digunakan kembali. Dalam proses pembuatannya pun kami melibatkan seluruh anggota di sekolah dalam proses pengecatan hingga perangkaian media hidroponik. Untuk pembibitan pertama kita mendapatkan benih dari tanaman tersebut yaitu kangkung. Kemudian benih tersebut kami rendam dulu di air. Setelah itu kita menyiapkan rock wool. Kemudian benih tersebut kita letakkan di dalam rock wool. Setelah itu kita diamkan selama 2 hari. Setelah bibit itu mulai tumbuh, kita berikan sinar matahari, tetapi hanya sekitar 2-3 jam. Selanjutnya setelah berusia 8 hari baru kita letakkan di dalam tempat yang disediakan. Di sini kan sistemnya sistem aquaponik, sehingga perawatannya sangat mudah. Kita tidak perlu memberikan nutrisi, hanya awal-awal saja kita memberikan nutrisi. Setelah itu tumbuhan itu akan berkembang biak dengan sendirinya. Kita hanya ngecek saja pertumbuhannya, atau mungkin terkena hujan atau apa. Kemudian mungkin barangkali ada semacam hama, itu kemudian kita ambil daun yang terkena hama, atau ada daun-daun yang terkena semut. Itu hanya itu saja sih yang kita rawat. Tidak ada perawatan khusus yang memerlukan biaya atau apa, tidak ada. Untuk solar cell, perawatannya itu kita hanya mengecek kelistrikannya saja. Mungkin ada bermasalah, atau kadang-kadang kan ada dari hewan seperti tikus atau apa, kita cek. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada perawatan khusus yang diperlukan untuk sementara ini. Jadi kalau untuk akinya, kita hanya mengecek airnya saja, airnya aki. Tetapi pertama kali kita pasang itu keadaannya sudah fit semuanya. Jadi dalam jangka waktu setahun ke depan itu insya Allah tidak ada perawatan khusus untuk alat-alat yang kami gunakan. Untuk pergantian air kita ganti 2 minggu sekali. Ketika airnya sudah mulai terlihat sudah keruh, kemudian banyak-banyak lumutnya. Nah, di situ pompa air terkadang ada yang tersumbat. Nah, sumbatan itu yang perlu kita bersihkan sehingga aliran di aquaponik tersebut tidak mengganggu sirkulasi dari air yang kita gunakan. Untuk usia kangkungnya yang sudah siap dipanen tadi itu berusia 30 hari. Tanaman kangkung tersebut tidak hanya sekali panen, tetapi kita letakkan lagi karena akan tumbuh cabang baru. Nah, tumbuhnya cabang baru tersebut akan digunakan oleh kelas yang lain untuk melaksanakan kegiatan yang sama. Jadi kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan secara bergiliran, seperti itu. Apabila materi yang terkait hal itu, maka guru membawa mereka untuk mempelajarinya. Di situ banyak sekali materi yang bisa teradopsi, terinternalisasi dalam proses pembelajaran mereka dari kelas 1 sampai kelas 6. Tinggal materi apa yang sedang mereka pelajari. Artinya, mereka bisa
mengkomunikasikan antara ilmu materi teori yang dia punya dengan kontekstual di lingkungannya. Keinginannya agar anak-anak lekat dan mengikuti bagaimana energi baru terbarukan di dalam proses pembelajarannya, kemudian pemahaman tentang beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran dan cara mereka berwirausaha. Dari perjalanan pembuatan aquaponik ini ada beberapa hikmah yang bisa diambil. Yang pertama, kami bisa memberikan pembelajaran media, menambah media pembelajaran anak-anak. Yang kedua adalah kami hanya ingin berbuat baik, berpihak kepada anak-anak untuk memberikan yang terbaik. Nah, di saat itulah kami bertemu dengan orang-orang baik. Maka dari itu mari kita fokus pada tujuan kita dan demi pendidikan bangsa. Jayalah Indonesia.